Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fahri Fadilah, di channel Suka Kimia. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya salah satu materi kimia, ya, yang akan menambah wawasan kimia kita mengenai yang namanya suatu materi. Nah, tapi sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya mohon dibantu channel saya ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen, ya. Berikan komentar terbaiknya pada channel saya ini dan berikan dukungannya, dimohonkan, gitu ya. Oke, kira-kira apa sih materinya, gitu ya, supaya menambah wawasan kita mengenai materi kimia, supaya nanti kita bisa menjawab soal-soal kimia yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. SKL 3. Nah, di SKL 3 ini adik-adik, kita akan belajar yang namanya kelanjutan submateri video sebelumnya, yaitu yang akan kita pelajari yaitu mengenai yang namanya kenaikan titik didih, ya. Kenaikan titik didih, ya. Nah, kenaikan titik didih sendiri adik-adik merupakan salah satu sifat dari koligatif larutan. Ya, masih topiknya mengenai zat yang non elektrolit ya adik-adik ya. Nah, jadi kenaikan titik didih ini adik-adik ya, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M. Ya, KB-nya KB-nya itu adalah ketetapan didihnya. Ketetapan didihnya. Kemudian M-nya itu seperti biasa apa adik? Ya, molalitas ya. Molalitas. Oke, jadi inilah rumus dari yang namanya untuk menghitung seberapa besar sih zat tersebut ketika berubah menjadi larutan mengalami kenaikan titik didihnya. Nah, jadi kita bisa mengukurnya dari sini. Oke, adik-adik ya. Nah, jadi Bang, cara mengukur yang namanya titik di larutan gimana, Bang? Ya, itu simbolnya adalah TB ya. Jadi TB ini bisa kita cari adik-adik dengan cara TB 0 ditambah dengan yang namanya delta TB ya. TB 0 ditambah dengan yang namanya delta TB gitu ya. Nah, Bang, di buku kami lihat bukan TB 0 Bang, tapi 100. Nah, setelah ini Abang jelas ya, Dek ya. Kenapa itu jadinya 100 ya? Nah, jadi kalau misalnya ada rumusnya seperti ini ya di buku ya. TB sama dengan 100 derajat Celcius ditambah delta TB. Gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik ya, ini berlaku ya. Ini berlaku apabila pelarutnya itu adalah air ya. Pelarutnya adalah air. Tapi kalau misalnya tidak air, kita pakai rumus ini. Oke ya? Paham ya adik-adik ya? Oke, nah jadi kalau nanti kalian temukan di soal kata-katanya kalau misalnya berkaitan ada kata-katanya tentukan kenaikan titik didih, maka yang kita cari adalah delta TB. Tapi kalau ditanya di soal nanti adalah tentukan titik didih larutan, maka adalah TB yang ditanya. Oke ya? Jadi harus lebih teliti ya di bagian itu ya. Nah, jadi adik-adik ya, kalau misalnya nanti di soal TB-nya dikasih tahu
dikasih tahu misalnya adalah titik di larutannya adalah 100,56 derajat Celcius gitu ya. Maka ya, kalau kita mau mencari molaritasnya berapa, maka arahkan dia rumusnya ke delta TB. Maka kita harus cari dulu delta TB-nya berapa ya. Nah, untuk mengetahui delta TB-nya itu berapa ya, delta TB kan rumusnya kan TB itu sama dengan ya, TB itu sama dengan TB0 ya ditambah delta TB. Nah, kalau nanti di soal dikasih tahunya bahwasannya pelarutnya air, ya maka langsung saja masukkan ya. Berarti jadinya 100,56 ya sama dengan 100 ditambah delta TB. Oke, jadi delta TB-nya itu kan sama dengan ya 100,56 kurang 100. Sama dengan berapa adik-adik? Ya, 0,56 derajat Celcius. Itulah delta TB-nya. Oke adik-adik ya. Cara gampangnya gimana bang? Hilangkan aja 100-nya, tutup 100-nya, jadi tinggal berapa? 0,56. Oke adik-adik ya, sangat gampang ya. Nah, itulah ya materi singkat mengenai yang namanya kenaikan titik didih. Selanjutnya, sifat koligatif larutan 3 ini membahas tentang yang namanya tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik ya adik-adik ya. Tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik, osmosis sama ya. Nah, jadi kalau misalnya tekanan osmotik ini adik-adik ya, rumusnya itu adalah ya, rumusnya adalah P. Jadi simbolnya tekanan osmotiknya adalah P ya. P sama dengan MRT ya. P sama dengan MRT ya. Ini jangan lupa ya, ini sangat penting untuk menentukan berapa sih tekanan osmotik dari suatu larutan ya. Oke adik-adik ya. Nah, keterangannya adalah P itu ya adalah tekanan osmosis. Ya, osmotik sama itu ya. Kemudian M itu adalah molaritas. Oke ya. Nah, R itu ketetapannya biasanya nilainya adalah 0,082, ketetapan gas biasanya. T di sini adalah suhu ya. Nah, suhunya adik-adik ya dalam keadaan Kelvin. Jadi kalau dikasih tahu di soal misalnya 27 derajat Celcius, kita harus mengetahui Kelvinnya berapa. Maka untuk mencari Kelvin ya, 273 ditambah berapa derajat Celciusnya. Ini jangan lupa ya. Ini konsep dasarnya ya. Ya, ini jangan lupa ya. Ini konsep dasarnya ya, adik-adik ya. Ini kan udah lama ini kita pelajari, bahkan di SMP ya. Ya, jangan lupa ya. Nah, jadi dalam tekanan osmotik ini ada beberapa istilah adik-adik ya. Ada yang namanya hipotonik. Hipotonik ya. Jadi istilah hipotonik ini dari yang namanya cairan yang mempunyai tekanan osmotik yang rendah ya. Dari yang rendah ya, cairannya itu harus lebih kecil dari yang namanya plasma darah ya. Ya, jadi kalau misalnya tekanan osmotik ini adik-adik, penerapannya itu di infus ya, di infus yang sering kita gunakan untuk orang sakit. Yang kedua ada yang namanya isotonik. Oke, ini plasma juga. Lah ya. Isotonik, dia cairannya itu sama dengan plasma darah. Sedangkan yang terakhir hypertonik ya, cairan itu dia lebih besar dari yang namanya plasma darah. Nah, oke ya, jadi harus diingat ya, apa itu hipotonik, isotonik, dan hypertonik ya. Jadi itulah ya materi singkat dari tekanan osmotik ya. Jadi kita hanya perlu menghafal yang namanya rumus dan materinya saja. Oke, nah
Inilah materi dari SKL 3 yang berkaitan dengan yang namanya kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Setelah ini kita akan lanjut ke yang namanya contoh soal. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya adik-adik ya, mengenai yang namanya ya kenaikan titik didih. Langsung saja nomor sada ya, nomor 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya nomor 1 itu apa soalnya Bang kira-kira? Ya, katanya di soal itu sebanyak 8 gram ya. Ketinggian nomor satunya nih. Oke, sebanyak 8 gram. Sebanyak 8 gram sukrosa ya, sukrosa. Sukrosa dilarutkan ya, dilarutkan dalam ya, dilarutkan dalam 60 gram air. Oke. Nah, katanya langsung saja to the point dia ya, hitung katanya ya, hitung kenaikan titik didih ya. Kenaikan titik didih ya. Kenaikan titik didih larutan dan katanya ya, dan titik didih larutan. Ya, titik didih larutan. Oke, dikasih tahu mR sukrosanya ya. mR sukrosanya itu adalah 342. Kemudian MRC air itu ya biasa ya. Berapa Dedik? Ya, 18 gitu ya. Kemudian KB-nya dikasih taunya 0,512 ya. 0,512. Ini yang bilang tadi ketetapan ya, derajat Celcius kilogram per mol ya. Oke ya. Nah, kita udah tahu soalnya ya. Sekarang tinggal kita kerjakan. Yang pertama tulis dulu ya, yang jelas GB, jawab ya. Nah, jadi yang diketahui soal kan 8 gram bla 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 bla. Yang ditanya adalah kenaikan titik didih. Oke, delta TB. Ya, pelarutnya adik-adik ya. Kita fokus ke pelarutnya, air ya. Pelarutnya adalah air. Nah, yang terlarutnya siapa Bang? Sukrosanya gitu ya. Langsung saja ke rumusnya adik-adik ya. Jadi rumusnya apa adik? Delta TB sama dengan KBM ya. KBM. Nah, jadi kalau misalnya untuk mencari delta TB-nya langsung saja ya. Jadi delta TB, masukkan KB-nya berapa adik? 0,512 kali. Nah, molaritasnya berapa? Masukkan tuh 8 gram. Kan rumusnya adalah gram per ml. Kalikan dia dengan 1000 per pelarut ya. Langsung ya. Jadi delta TB sama dengan 0,512 kalikan dia dengan 8 dibagi dengan yang namanya 342 kalikan dia dengan 1000 per berapa adik? 60 gitu ya. Oke, jadinya berapa adik? 8 dibagi 342 itu ya, jadinya 0,512 dikali berapa adik? Ya, 0,0234 ya. Kemudian dikali ya, dikali berapa adik? Ya, dikali dengan yang namanya 1000 per 60. Ini bisa tercoret ya. Jadinya 100 per 6 ya. Hanya perkalian bisa seperti ini jadinya. Oke ya. Nah, maka jawabannya adalah ya
Jawabannya itu adalah ya 0,2 ya, 0,2 derajat Celcius. Inilah jawabannya ya. Data TB-nya. Nah, sekarang kita mau cari TB-nya. Karena TB-nya itu adalah air, karena TB-nya itu adalah air. Karena pelarutnya adalah air, maka TB 0-nya adalah berapa, Dedik? 100 derajat Celcius. Ya, rumusnya kan tadi TB 0 ditambah delta TB kan, adik-adik ya. Nah, ya, maka jadinya TB itu sama dengan ya 100 derajat Celcius ditambah berapa, Dedik? Ya, 0,2 ya. 0,2 derajat Celcius. Ya, nggak usah sok berpikir, jawabannya adalah 100 ya, 2 derajat Celcius ya. Inilah jawabannya. Oke? Nah, ini jawaban untuk kenaikan titik didih. Nah, oke adik-adik ya, setelah ini kita akan masuk ke yang namanya contoh soal selanjutnya mengenai tekanan osmotik. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2, yaitu mengenai tekanan osmotik ya adik-adik ya. Oke, tekanan osmotik ya. Nah, jadi apa katanya adik-adik? Ya, ditanya langsung ya. Berapakah tekanan osmotik? Ya, langsung ditanya tekanan osmotik ya. Tekanan osmosis ya, osmosis. Oke. Suatu larutan ya, suatu larutan ya. Suatu larutan naftalen ya. Suatu larutan naftalen ya. Naftalen itu rumusnya adalah C10H8 ya. Ini naftalen. Oke. Suatu naftalen dalam benzena ya, dalam benzena yang mengandung ya, yang mengandung 10 gram 10 gram naftalen ya, dalam 1 liter atau dalam yang namanya 1 liter benzen ya. 1 liter benzen. Oke, dikasih tahunya MR naftalennya adalah 128. Kemudian dikasih tahunya lagi R-nya ketetapan ya. Ketetapannya adalah 0,0 ya, 0,08206 tadi soal ya. Oke, inilah soalnya ya. Nah, jadi langsung saja yang ditanya adalah tekanan osmosis. Langsung aja kita bikin jawabannya ya. Jawabannya JB ya adik-adik ya. Nah, apa katanya adik-adik? Nah, langsung saja ya. Rumusnya kan P sama dengan MRT ya. P sama dengan MRT gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ya kerjakan secara langsung seperti ini jadinya. Jadi P langsung ya, M-nya kita kita jabarkan gram per mR, kalikan dia dengan 1000 per volume pelarut ya. Kalikan dia dengan T ya. T-nya di sini. Oke, dikasih tahunya ya. Lupa Abang ya. Suhunya adalah T-nya adalah ya 15 derajat Celcius ya. Oke, lupa Abang ya Adik ya. Maaf ya.
Oke, ya. Nah, jadi yang mau kita lakukan, ya, langsung aja nih kan R, T, gitu kan? Oke, berapa masa Natalnya ya, adik? 10 per, ya, MR-nya berapa? 128. Nah, 1000 per, volume tornya berapa? 1 liter, ya, 1 liter. Kali 0,08206. Ini berapa T-nya? 15 tambah 273 berapa deh, adik? Kelvinnya berapa jadinya? 15 ditambah 273. Ya, 288 ya. Oke, inilah Kelvinnya ya. Kita masukkan di sini 288 ya. Nah, jadi berapa deh, adik? Habis gitu ya. Oke ya. Nah, jadinya berapa deh, adik? Ya. Total keseluruhannya adalah, ya, ini kali ini segala macamnya 1, ya, 1,85 atm. Atm itu apa, adik? Atmosfer, ya. Oke, kenapa atmosfer? Karena yang kita ukur adalah tekanan. Nah, sayangnya di soal ini ya, tidak ada ditanya apakah dia isotonik, apakah dia hipotonik, atau bahkan dia hypertonik. Oke ya? Oke, sekian materi saya mengenai SKL3, atau lebih sering kita kenal sifat koligatif larutan 3. Mengenai yang namanya kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya, bantu channel saya untuk berkembang. Sertakan komentar terbaiknya dan sertakan pula yang namanya materi yang susah biar kita bahas ya di video di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta hidupkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.